Orang yang menyebut dirinya manhaj salaf atau salafi, sampai sekarang saya sudah tanya banyak orang, itu tidak ada yang berani terang-terangan mengatakan mereka mengikut siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Teropong Wak Lebay. Saudara-saudaraku se-Islam semanhaj salaf, dimanapun kalian berada, walau kita berpencar lain daerah, tapi hati kita diikat erat dengan tali agama Allah, Kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah. Tugas kita adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari orang bingung. Seperti Bapak ini bertanya. Yuk kita dengarkan yuk. Apa pertanyaannya? Orang yang menyebut dirinya manhaj salaf atau salafi, sampai sekarang saya sudah tanya banyak orang, itu tidak ada yang berani terang-terangan mengatakan mereka mengikut siapa ulama atau siapa imam yang menjadi rujukan mereka. Salafi sampai sekarang sebanyak itu mereka, dan sebanyak itu yang mendakwa diri sebagai salaf. Apa enggak pernah nanya siapa yang kalian rujuk, siapa imam kalian? Kami ngikut Quran dan Sunnah. Oke, enggak ada masalah. Kok ngikut Quran dan Sunnah? Kenapa? Buktinya kalian nyebut kata Albani begini, kata Bin Bas begini, kata Utsaimin begini. Sebenarnya ikut Quran dan Sunnah, ikut Albani atau ikut siapa? Atau imam kalian Albani? Albani baru kemarin 99 meninggal. Salaf yang mana? Orang ini bertanya tentang siapa imam manhaj salaf. Yang ditanya orang bodoh, ya tentulah tak bisa menjawab. Kemudian orang ini bertanya, salaf itu imamnya siapa? Imam salafi itu siapa? Ini dengarkan baik-baik. Saya kasih tahu siapa imam salaf. Pertama, imamnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat Rasulullah, kemudian para ulama poros Nabi yang melaksanakan ibadah berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Imam kami adalah Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jelas? Jelas terang menderang. Itu jawabannya. Itu yang benar. Tidak ada yang lebih benar lagi daripada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang lebih benar lagi setelah Rasulullah, para sahabat Rasulullah. Itu manhaj salaf, mengikuti risalah bagaimana para sahabat beribadah. Sahabat Rasulullah tidak ada ikut-ikut sufi. Sahabat Rasulullah tidak ada ikut-ikut ajaran-ajaran tasawuf, tarekat, nggak ada. Bersih suci akidahnya. Manhajnya manhaj yang lurus, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Tidak melakukan tahyul bid'ah khurafat, tidak melakukan ritual-ritual seremonial. Itu imam kami. Udah jelas? Sekarang mari kita dengarkan. Ini ada lagi mengatakan Wahabi suka menyalah-nyalahkan amaliyah orang lain. Apa benar begitu? Bukan menyalahkan, meluruskan yang bengkok, meluruskan bid'ah menjadi sunnah. Lebih baik mari kita dengarkan dan kita simak perkataan-perkataan yang diucapkannya. Kata mereka setelah zikir, doa bersama, zikir bersama itu bid'ah. Bid'ah. Bukan amalan yang menyebabkan orang yang mengamalkan dapat pahala, tapi amalan yang menyebabkan orang amalkan dapat dosa. Jadi klaim ini muncul karena mereka mengambil peran yang bukan perannya mereka itu. Oh, maksa. Aslinya mereka itu muqallid, wajib bertaklid, tetapi sok-sokan menjadi mujtahid. Di antara mereka saja tidak akur. Tidak akur. Katanya di antara mereka saja tidak akur. Oke, sebelum saya jawab perkataannya, saya jelaskan kepada saudaraku seiman semanhaj salaf
dimanapun kalian berada. Istilah bahasa-bahasa para pelaku bid'ah atau kuburiyun, mereka itu dengan mudah mengatakan Wahabi kepada siapa saja yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Rasul, mereka sebut Wahabi. Itu satu persoalan. Persoalan apa? Karena mereka tidak ngerti siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bisa mereka ikut-ikutan. Apa yang dikatakan guru-guru mereka, itulah yang mereka katakan. Kembali, dia mengatakan tadi, sesama mereka aja tidak akur. Seharusnya kalau memang dia benar, perkataannya itu benar, dia tunjukkan dong videonya, terbuka. Hari ini, sekarang ini tidak zaman tuduh, zaman reka-reka. Tunjukkan di antara ulama-ulama salaf, ulama poros Nabi, siapa yang nggak akur? Tunjukkan di videonya. Seperti ini dia bilang sesama mereka tidak akur. Saya tunjukkan. Ulama poros Nabi asli bangsa Indonesia bertemu dengan ulama Saudi, satu manhaj salaf, satu rujukan kitabullah Al-Quran dan Sunnah. Kedua ulama poros Nabi tersebut begitu mesra berdialog. Bahkan sempat ulama Saudi mengatakan Indonesia adalah prioritas bagi Arab Saudi. Artinya dibandingkan dengan negara-negara yang ada di dunia ini, dengan negara-negara yang ada di kolong langit ini, Indonesia yang hebat. Betapa mulianya hati Syekh manhaj salaf tersebut. Walaupun orang-orang Indonesia banyak mencerca, menista, beliau tidak menanggapi dengan emosi. Beliau tidak menyambutnya dengan marah, tapi dengan kemesraan. Ini buktinya keakraban persatuan manhaj salaf. الشيخ ما شاء الله يعني يشجعنا على يعني نشر العلم النافع وعلى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وعلى أيضا يعني الرد على أهل الباطل بكتاب الله وسنة رسوله ويقول إن هذا من الجهاد في سبيل الله. Ya, dan Masya Allah dari faidah Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala itu menasihati kita supaya perhatian dengan ilmu yang bermanfaat, amalan yang saleh, berdakwah di jalan Allah. Dan beliau juga menyebutkan bahwa membantah orang-orang yang membawa pemikiran-pemikiran yang batil itu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. حتى قال الشيخ إن الحق يعني له ونشره له أثر عظيم. قال إن الحق أبلج والباطل لجلج. فسأله أحد الحاضرين قال ما معنى لجلج؟ قال يعني لجة لا حقيقة لها ولا خير فيها بخلاف الحق فإنه قوي جدا وثابت. Ya, dan sampai Syekh menganjurkan untuk selalu berpegang dengan kebenaran, dan beliau terangkan bahwa kebenaran itu ablaj dan kebatilan itu lajlaj. Salah seorang yang hadir ada dari keluarga Syekh tentunya, ada yang bertanya apa makna kalimat itu. Maka beliau terangkan bahwa ablaj itu sangat kuat, sangat cepat masuknya ke dalam hati. Kalau lajlaj sesuatu yang tidak ada hakikatnya, sesuatu yang bias, tidak ada hakikatnya. وجرى في المجلس ذكر أئمة الإسلام ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأيضا ذكر الملك عبد العزيز رحمه الله وعنايته واهتمامه بالمسلمين في كل أنحاء العالم حتى في إندونيسيا. وذكر يعني في المجلس لما ذكر للشيخ أن الملك عبد العزيز يعني كان مهتم بالدعوة السلفية ونشرها في العالم حتى في جاوا، كانت تسمى ذاك الوقت بلاد جاوا. فأخذ الشيخ يترحم على هؤلاء الأئمة الأعلام من العلماء ومن الحكام الطيبين رحمهم الله. Jadi di majelis juga alhamdulillah berjalan penyebutan nama-nama para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan perintis Saudi Arabia Raja Abdul Aziz. Kemudian bahkan disebutkan di majelis bagaimana Raja Abdul Aziz itu dari perhatiannya terhadap dakwah salafiyah di Indonesia, apa yang beliau lakukan di sana. Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala
mendoakan rahmat untuk para imam tersebut dan mendoakan kebaikan untuk para raja-raja yang berada di Saudi akan bagaimana jasa-jasa mereka menyebarkan Islam di penjuru dunia ini. فالشيخ أيضا يعني ذكر له أخونا أبو محمد أن إندونيسيا ولله الحمد في تحسن اقتصاد، فأنهم عندهم بعض الأمور من الذهب وعندهم أمور من اكتشاف المعادن، فالشيخ أخذ يدعو لإندونيسيا ويقول اللهم بارك لهم، اللهم زدهم، اللهم أغنهم. وفرح الشيخ بهذا ويسأل الله للمسلمين في إندونيسيا الغنى وكثرة الخيرات. Kemudian di majelis kan biasa berlalu penyebutan cerita-cerita tentang Indonesia, tanya-tanya beliau tentang perekonomian di Indonesia. Sebenarnya alhamdulillah perekonomian baik. Kemudian ada banyak sektor yang merupakan kekuatan Indonesia, ya khususnya di sektor pertambangan. Maka Syekh Masya Allah mendoakan kita di Indonesia, penduduk Indonesia semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi mereka, memberi rezeki kepada mereka, melapangkan untuk mereka. Doa-doa yang baik untuk kaum muslimin di Indonesia supaya selalu berada di atas kecukupan dan ditambah kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. وسبحان الله الشيخ يعني انبسط لما سمع بهذا الأخبار عن تحسن الأحوال هناك، وسأل الله لهم المزيد من الخير والرزق. Dan Masya Allah Syekh biasanya kalau dapat berita-berita bagus seperti itu terhadap kondisi kaum muslimin sangat kelihatan sekali di wajah beliau, sangat ceria sekali, dan beliau mendoakan hal yang baik untuk kaum muslimin di Indonesia. الحمد لله. أيضا هناك يعني أنت تذكر بعض الأمور يمكن نسيت بعضها أنا هذا يعني كان مجلس حقيقة. أيضا الشيخ لاحظته أول ما أذن مؤذن العشاء قام للصلاة، ما انتظر ولا تأخر، وهذا يعني طريقة علمائنا أنهم يبادرون إلى الاستجابة لنادي المؤذن إذا نادى المنادي للصلاة، لا يتأخرون عن ذلك. وهذا يعني رأيناه من قبل قديما في شيخنا ورأيناه البارحة أيضا في ذلك المجلس. Jadi kita di antara ini di majelis itu kita duduk di antara maghrib isya. Jadi sudah begitu dekat isya, Syekh sudah pegang tongkatnya kayak sudah mau siap-siap gitu. Begitu adzan kita semuanya langsung keluar. Jadi itu dari hal yang dicermati oleh Syekh, bagaimana perhatian para ulama kita untuk masalah sholat 5 waktu, penjagaan mereka untuk hal itu, mendidik orang-orang di atas hal itu. Yang kita yang terbiasa duduk di sekitar beliau, ya seperti itu biasanya beliau mengajari. هذا مع كبر السن وصعوبة المشي، ومع ذلك يعني يبادرون. هكذا علماؤنا وهكذا ينبغي أن يكون طلبة العلم وعموم المسلمين. Ya ini padahal Syekh ini sudah umurnya, kamu umur Syekh? يعني حدود 90 سنة. Ya mungkin umur beliau sekarang sudah lebih dari 90 tahun. Hafizahullah. Dan beliau juga kadang jalannya juga agak payah ya, karena pakai tongkat. Kaki beliau pernah ada musibah patah sedikit. Tapi bersamaan dengan itu beliau tetap jalan, tetap segera ke masjid. Ya hafizahullah ta'ala. هذا يعني ما استحضره. يمكن هناك يعني بعض القصص الأخرى لكن هذا كافي إن شاء الله. نعم. الله. ونحن ندعو الله عز وجل لإخواننا في إندونيسيا وفي جميع أنحاء العالم أن الله يحفظهم ويصلح أحوالهم ويمدهم في أرزاقهم ويوفقهم للتوحيد والسنة والاتباع والثبات على هذا الدين حتى يلقوا ربهم عز وجل وينصرهم ويكفيهم شر من فيه شر. Ya alhamdulillah, itulah mungkin beberapa cerita dari pertemuan dengan guru kita Maulana Syekh Shalih Al-Fauzan kemarin, dan beliau guru kita Syekh Fahad Al-Fuaid hafizahullah selalu mendoakan kita semua di Indonesia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan selalu menjadikan pertolongan yang menyertai kita di kondisi apapun dan memberikan kita, menunjuki kita kepada segala kebaikan, menjauhkan kita kepada kejelekan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dalam hal tersebut. Wallahu taala. فيه أيضا يعني نذكر يعني الحمد لله بلادنا المملكة العربية السعودية وكذلك جمهورية إندونيسيا ولله الحمد العلاقة بينهم علاقة وطيدة، لا من جهة الحكام حفظهم الله ولا من جهة أيضا الشعوب ولله الحمد.
وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء ولي العهد حفظهم الله جميعا، يعني يولون العلاقات مع إندونيسيا يعني محبة خاصة وتعاون. وأقرب دليل على ذلك الزيارة الملكية التي قام بها الملك سلمان ثم صاحب السمو ولي العهد. كل هذا ولله الحمد يعني يوثق العلاقة والمحبة والتعاون فيما بين البلدين بإذن الله، ونحن ندعو الله عز وجل لهم جميعا بالتوفيق. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، يدعون لحكامهم ويسألون الله عز وجل لهم التوفيق والصلاح، ويكونون معهم عونا في كل ما فيه الخير والبركة بإذن الله تعالى. Ya, kemudian perlu saya ingatkan juga kata beliau bahwa hubungan antara Kerajaan Saudi Arabia dan Republik Indonesia itu hubungan yang sangat kuat sekali. Ya, dari sudut pemerintahnya, dari sudut antar rakyatnya, sangat kuat sekali hubungan tersebut. Dan di Saudi sendiri, Raja Salman hafizahullah dan putra mahkota Muhammad bin Salman hafizahullah, itu semuanya adalah orang-orang yang punya perhatian khusus dan kecintaan khusus untuk Indonesia. Ya, dan dari bukti akan hal tersebut, kunjungan Raja Salman ke Indonesia, demikian pula putra mahkota sudah berapa kali ke Indonesia. Ya, dan ini semuanya tentunya kita harapkan selalu kebaikan untuk seluruh pemerintah kita di Saudi maupun di Indonesia, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dan menguatkan mereka. Dan mendoakan pemerintah itu jalannya ahli sunnah wal jamaah. Mendoakan untuk mereka kebaikan, kesalihan, dan taufik di dalam amalan mereka. Ya, karena itu kita selalu mendoakan untuk mereka kebaikan, dan kita doakan untuk dua negara untuk selalu baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin. جزاكم الله خير يا شيخ على هذه الفرصة الجميلة والله يجزاكم الله خير واللقاء بإخوتنا، ونسأل الله أن يحفظكم أينما كنتم، وأبلغكم سلامي ودعواتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Jadi Syekh berterima kasih akan hal tersebut, dan beliau selalu mendoakan semua teman-teman yang menyaksikan acara ini atau yang mendengarkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kebaikan untuk semua. Dan beliau tutup dengan salam, dan saya juga menutup dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.